Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi di sini saya Najwa Putri Abdulaziz sebagai presentator pertama. Saya Putri Amelia Ismail sebagai presentator kedua, dan saya Nurul Tasin sebagai presentator ketiga. Jadi di sini kami mendapat tugas kelompok mata kuliah ekonomi makro. Di sini tuh disuruh identifikasi dan analisis satu kasus bisnis di Indonesia dalam sektor spesifik. Di sini ada 4 sektor. Yang pertama ada sektor manufaktur, sektor properti, sektor pariwisata, dan sektor teknologi. Jadi kelompok kami memilih sektor manufaktur. Oke, sampai di sini kita lanjut ke pembahasan. Oke, baik. Saya Najwa Putri Abdulaziz selaku presentator pertama akan menjelaskan tentang materi yang kelompok kami kerjakan tentang analisis siklus bisnis di sektor manufaktur Indonesia. Dan jadi, dalam analisis itu ada fase-fase siklus bisnis yang dialami sektor manufaktur di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab fluktuasi, serta mengevaluasi respon kebijakan dan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan ketahanan sektor ini terhadap dinamika ekonomi. Jadi, sektor manufaktur bisa dibilang adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, kontribusi signifikan terhadap PDB dan tenaga kerja. Kemudian ada landasan teorinya. Di dalam landasan teorinya itu kita membahas tentang siklus bisnis. Jadi siklus bisnis itu adalah fluktuasi atau naik turunnya kegiatan ekonomi secara periodik yang terjadi dalam suatu perekonomian dari waktu ke waktu menurut Mankiw 2016. Siklus bisnis terdiri dari fase-fase yang mencerminkan perubahan dalam output, pendapatan, lapangan kerja, dan variabel ekonomi lainnya. Kemudian di sini ada 4 fase utama dalam siklus bisnis. Yang pertama ada ekspansi atau expansion, yang kedua ada puncak atau peak, yang ketiga ada kontraksi atau contraction, yang keempat ada resesi atau resesi ringan. Lanjut ke fase-fase siklus bisnis, itu ada boom. Boom itu kegiatan ekonomi tumbuh dengan cepat, inflasi cenderung meningkat. Kemudian ada slowdown. Laju pertumbuhan ekonomi mulai melambat meskipun masih positif. Kemudian ada recession. Ini tuh pertumbuhan ekonomi yang negatif selama 2 kuartal berturut-turut atau lebih. Kemudian ada recovery. Ini seperti pemulihan dari resesi, indikator ekonomi mulai menunjukkan perbaikan. Nah, faktor-faktor penyebab siklus bisnis dapat bersumber dari sisi domestik maupun global, seperti perubahan suku bunga, investasi, harga komoditas, kondisi pasar tenaga kerja, dan stabilitas ekonomi. Lanjut ke karakteristik sektor manufaktur. Yang pertama ada padat modal dan padat karya. Ini seperti mengendalikan investasi dan tenaga kerja dalam jumlah besar. Kedua, ada tergantung pada input impor. Ini tuh kayak banyak industri masih tergantung pada bahan baku atau barang modal dari luar negeri. Kemudian yang ketiga, sangat sensitif terhadap permintaan domestik dan ekspor. Keempat, rentan terhadap fluktuasi harga energi dan nilai tukar. Jadi kenaikan harga energi atau depresiasi rupiah dapat meningkatkan biaya produksi. Itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator kedua. Oke, baik, saya presentator kedua ingin membacakan materi selanjutnya, yaitu gambaran umum sektor manufaktur di Indonesia. Peran sektor manufaktur dalam perekonomian Indonesia, yaitu sektor manufaktur merupakan salah satu kontributor utama dalam perekonomian Indonesia. Ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau disingkat dengan BPS. Sektor ini secara konsisten menyumbang lebih dari 19% terhadap produk domestik bruto yang disingkat sebagai PDB nasional dalam beberapa dekade terakhir, menjadikannya sebagai sektor dengan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi.
Ada juga struktur industri manufaktur di Indonesia. Ini ada 5, yaitu pertama industri makanan dan minuman, seperti subsektor terbesar dengan kontribusi signifikan terhadap PDB manufaktur dan ketahanan pangan nasional. Yang kedua ada industri tekstil dan pakaian jadi. Ini menjadi salah satu penghasilan devisa dari ekspor dan menyerap tenaga kerja padat karya. Yang ketiga ada industri logam dasar dan barang logam. Ini mendukung sektor konstruksi, otomotif dan permesinan. Yang keempat ada industri kimia, farmasi dan obat tradisional. Mendapat perhatian besar terutama selama dan pasca pandemi COVID-19. Yang terakhir atau yang kelima ada industri alat angkutan dan elektronik. Ini berkembang seiring dengan peningkatan permintaan sektor teknologi dan kendaraan bermotor. Lanjut di analisis siklus bisnis sektor manufaktur. Identifikasi fase siklus bisnis terakhir. Yang pertama, ekspansi dari tahun 2010 hingga 2013 ada pertumbuhan tinggi. Yang kedua, perlambatan dari tahun 2014 sampai 2016 ada pertumbuhan ekonomi melalui melambat seiring turunnya harga komoditas global dan melemahnya permintaan sektor. Yang ketiga ada kontraksi di tahun 2020. Ini terjadi pandemi COVID-19. Yang keempat ada pemulihan dari tahun 2021 hingga 2023 seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas dan program vaksinasi sektor manufaktur mulai pulih. Yang terakhir yaitu konsolidasi dan tantangan baru dari tahun 2024 hingga sekarang. Ini sektor menghadapi tantangan baru seperti ketegangan geopolitik, perubahan iklim, dan transisi energi. Sekian materi yang saya bahas, saya lanjutkan ke presentator ketiga. Baik, terima kasih. Saya presentasi selaku presentator ketiga akan melanjutkan pembahasan dari materi sebelumnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi situasi. Yang pertama ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu ada permintaan global dan kondisi pasar ekspor. Terus ada harga komoditas internasional dan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Terakhir ada gangguan rantai pasok global atau misalnya akibat pandemi atau perang dagang. Nah, yang kedua ada faktor domestik, yaitu ada stabilitas politik dan regulasi. Terus ada infrastruktur pendukung dan logistik, ada upah tenaga kerja dan produktivitas dan ketersediaan bahan baku dan energi. Nah, yang ketiga ada kebijakan makroekonomi, yaitu ada kebijakan suku bunga dan inflasi. Terus ada insentif fiskal dan subsidi industri dan reformasi struktural dan kemudahan investasi. Nah, terus ada respon kebijakan dan strategi bisnis, yaitu ada kebijakan pemerintah terkait sektor manufaktur. Itu yang pertama ada insentif pajak dan fiskal peningkatan daya saing. Yang kedua ada melalui Make Indonesia. Yang ketiga ada kemudahan berusaha investasi. Yang keempat ada dukungan UMKM industri. Yang kelima kebijakan subsidi impor dan hilirisasi industri. Nah, terus ada rekomendasi strategi menghadapi fluktuasi. Itu ada diverifikasi kewajiban pasar, ada penerapan teknologi dan efisiensi produksi, ada manajemen risiko dan perencanaan keuangan, dan investasi pada sumber daya manusia atau SDM. Terus yang kelima ada kolaborasi dan integrasi vertikal. Yang terakhir keenam ada responsif terhadap perubahan regulasi dan lingkungan global. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada kesimpulannya, yaitu sektor manufaktur merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi signifikan terhadap PDB, lapangan kerja, dan ekspor. Namun, sektor ini juga sangat sensitif terhadap dinamika siklus bisnis, baik yang bersumber dari faktor domestik maupun global.
Analisis terhadap siklus bisnis menunjukkan bahwa dalam satu dekade terakhir, sektor manufaktur Indonesia telah melalui fase ekspansi, perlambatan, kontraksi, atau terutama saat pandemi COVID-19, serta pemulihan. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu seperti harga komoditas, nilai tukar, peningkatan global, serta kondisi kebijakan fiskal dan moneter. Nah, pemerintah telah merespon dengan sejumlah kebijakan strategi seperti Make Indonesia, insentif fiskal dengan regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Namun efektivitas kebijakan ini masih menghadapi tantangan struktural seperti ketergantungan pada bahan baku impor, keterbatasan infrastruktur, dan kualitas SDM. Nah, itu saja dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.